hari yang baru, kita akan memulai PJJ kita. Sebelumnya kita mau naikkan sebuah pujian yuk sebelum kita dengarkan renungan. Mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan yang berbicara lewat guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami boleh dengan senang hati mendengarkan firman-Mu, menyambut kebenaran firman-Mu di rumah kami. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Halo, shalom anak-anak semua. Ketemu lagi ya sama Mr. Edi di renungan hari ini. Gimana kabarnya buat anak-anak semua? Apakah dalam keadaan sehat? Dan sudah tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki bulan ketiga, yaitu bulan Maret di tahun 2021 ini. Wah, bulan pertama, bulan kedua, dan sekarang kita masuk bulan ketiga. Dan biarlah penyertaan daripada Tuhan Yesus senantiasa ada buat kita semuanya. Oke, dan biarlah saat ini semuanya boleh merenungkan firman Tuhan. Dan Mr. Edi akan membagikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya, buat anak-anak SDKB sekalian. Oke, kita buka Alkitab kita ya, di dalam kitab Nehemia ya. Kitab Nehemia itu ada di Perjanjian Lama dan menjadi salah satu kitab sejarah yang ada di Perjanjian Lama. Oke, semuanya kita buka kitab Nehemia pasal yang pertama ya. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Satu perikop ini kita baca. Di sini judulnya adalah Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku,
Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana akan terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, dan juga aku, kaum keluargaku yang telah berbuat dosa. Aku telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa dan hambamu ini. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakin bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi apabila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukanlah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ya, demikian ya pembacaan dari ayat firman Tuhan ya, dari Nehemia pasal pertama ayat 1 sampai 10. Ya, di sini diceritakan seorang tokoh yang bernama Nehemia. Siapa sih Nehemia ini? Apakah anak-anak tahu, dan apakah anak-anak pernah mendengar tokoh di Alkitab yang bernama Nehemia ini? Ya, Nehemia itu adalah seorang juru minuman raja ya. Dan Nehemia ini adalah orang Israel yang pada saat kerajaan Yehuda ini diserang oleh kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel dengan rajanya Nebukadnezar, ya salah satu orang yang diangkut dari kerajaan Yehuda dibuang ke Babel itu adalah Nehemia, ya. Dan masih banyak lagi ya orang-orang yang diangkut ke sana ya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, juga Esther, Mordekhai ya. Dan salah satunya ada yang bernama Nehemia. Dan beruntung sekali gitu ya, Nehemia ini pada saat dibuang ke Babel gitu ya, Nehemia menjadi atau diangkat menjadi seorang juru minuman bagi raja. Ya, dengan punya pangkat seperti itu ya di kerajaan Babel. Dan Nehemia ini bukan orang yang biasa-biasa aja ya, tetapi orang yang mempunyai keahlian. Ya, tetapi pada saat itu Nehemia mendengar gitu ya bahwa kota Yerusalem hancur. Tembok-temboknya telah menjadi puing-puing dan pintu gerbangnya dibakar. Sehingga pada saat itu sedihlah hati daripada Nehemia ini. Kenapa sedih gitu ya? Karena Nehemia melihat gitu negaranya telah hancur porak-poranda. Ada orang-orang yang tidak dibuang ke Babel, mereka diam di sana, tetapi keadaannya sangat menderita gitu. Apalagi ditambah tembok Yerusalem yang hancur dan pintu gerbangnya menjadi puing-puing, dan itu membuat hati Nehemia itu tergerak gitu ya untuk memperbaiki keadaan bangsanya ini. Sehingga di pasal yang pertama ini yang tadi kita telah baca ya, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Nehemia berdoa bagi negaranya, yaitu negara Israel yang pada saat itu telah menjadi puing-puing dan dalam keadaan hancur gitu.
Dan di pasal-pasal selanjutnya ya, kalau kita baca, ini dijelaskan bahwa Nehemia bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali pintu gerbangnya, supaya kota Yerusalem ini menjadi kota yang kokoh kembali gitu. Dan akhirnya niatnya bisa terwujud gitu ya. Walaupun banyak tantangan, banyak celaan daripada orang-orang sekitar, tetapi berkat pertolongan Tuhan, Nehemia bisa menyelesaikan pembangunan tembok dan pintu gerbang Yerusalem ini. Ya, dari cerita ini ya, kita bisa belajar gitu ya, bahwa ada seseorang yang mau peduli kepada bangsanya. Ya, biarlah saat ini firman Tuhan ini boleh membuka hati kita masing-masing ya. Membuka hati Mr. Edi, membuka hati anak-anak, membuka hati guru-guru yang lain, membuka hati orang tua gitu, supaya kita ini bisa lebih peduli lagi terhadap bangsa kita. Ya, bangsa kita, bangsa Indonesia saat ini ada di dalam suatu keadaan yang mungkin tidak mengenakan ya buat kita semua ya. Kita semua diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang entah kapan berakhirnya, dan kita semua harus ada di rumah gitu ya, dilarang berkerumun, dan sekolah pun harus online di rumah. Dan buat anak-anak yang mengikuti sekolah minggu tidak bisa ke gereja gitu ya, karena dibatasi sama usia gitu kan ya. Kalau nggak salah usia 12 sampai 13 tahun ke atas yang boleh masuk gereja, sampai usia batas ke 60 tahun gitu. Dan yang di bawah itu tidak bisa ke gereja gitu ya. Ya, dan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang memang seperti itu. Belum lagi sekarang di musim hujan gitu ya, ada banjir di mana-mana gitu. Dan ada juga bencana-bencana alam lain yang kemarin-kemarin kita dengar gitu ya. Ada gempa bumi gitu kan. Terus ada bencana-bencana alam lainnya yang menimpa negara kita ini. Belum lagi situasi kondisi perpolitikan atau kondisi politik yang suatu saat itu pasti akan memanas gitu di negeri ini. Ya, tetapi biarlah saat ini kita semua diingatkan kembali gitu, supaya kita bisa belajar seperti Nehemia ini yang mau peduli dengan bangsanya. Mungkin anak-anak bertanya, Mister, kita kan masih kecil, dengan apa sih kita bisa membantu bangsa ini gitu? Sekolah aja belum lulus, masih SD. Ya, kalau misalnya mungkin kalau udah lulus kuliah, bisa mungkin ya membangun bangsa ini dengan terjun kemana, itu ke pemerintahan kemana. Tapi kan aku masih SD, Mister, gimana caranya? Ya, caranya mari kita semuanya bersatu dengan yang namanya doa. Ya, berdoalah bagi bangsa ini. Ya, berdoalah bagi kesejahteraan bangsa ini, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kita diam saat ini gitu ya. Berdoa buat pemimpinnya, berdoa buat segala situasi dan kondisi yang ada gitu. Kita semua walaupun masih kecil bisa menjadi bagian untuk kita dapat membangun bangsa ini. Jalannya satu, melalui yang namanya doa. Karena tidak ada yang mustahil, melalui doa segala sesuatunya bisa teratasi. Ya, doa daripada anak-anak Tuhan, doa daripada kita semua orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau semua kita bersatu ya, baik itu dari anak kecil, baik itu dari orang yang remaja, baik itu yang dewasa maupun yang tua, tidak akan ada yang namanya doa yang sia-sia. Semuanya pasti ada sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Ya, jadi makanya biarlah saat ini buat anak-anak sekalian ya, kita bisa belajar dari Nehemia, supaya kita mau peduli dengan bangsa ini, minimal kita mau berdoa buat bangsa ini. Oke, demikianlah ya firman Tuhan ya. Kita semua bisa belajar supaya kita bisa berdoa buat bangsa ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan satu pujian, dan setelah itu kita sama-sama ya untuk tundukkan kepala dan kita mau berdoa buat bangsa Indonesia ini. Yuk sama-sama kita semuanya berdoa, kita tundukkan kepala kita, dan sebelumnya kita mau menyanyi untuk menyembah Tuhan ya dengan lagu ini ya. Kau telah
betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan bangsaku. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia ini. Biarlah Tuhan memulihkan kondisi negara kami Tuhan. Tuhan yang melawat negara kami Tuhan Yesus dari ujung barat sampai ke ujung timur, sampai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus yang melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap orang-orang yang mengidap COVID-19 ini. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap krisis yang ada di dalam negeri ini boleh cepat berlalu, dan Tuhan Yesus boleh pulihkan setiap apapun yang terjadi di dalam negeri ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Juga berkati setiap para menteri yang ada Tuhan, serta aparat-aparat yang lain yang terkait di dalam negara ini. Tuhan juga memberkati Bapak Polisi, Bapak Tentara yang mengamankan negara ini. Dan biarlah pemulihan boleh terjadi buat negara ini Tuhan Yesus. Dan pemimpin-pemimpin kami juga saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh yang takut akan Tuhan ada di dalam setiap pemimpin-pemimpin kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan memulihkan Indonesia, Tuhan memulihkan negeri kami, dan Indonesia boleh menjadi bangsa kesayangan Tuhan Yesus. Tak lupa juga
Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Tuhan memberkati semuanya, hikmat marifat Tuhan ada di dalam mereka memimpin kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di mana kami tinggal, biarlah kesejahteraan kota di mana kami tinggal itu adalah kesejahteraan buat kami semua. Tuhan pulihkan segala sesuatunya untuk kota ini. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak SD Kasih Bangsa, biarlah hikmat marifat Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada, dan untuk setiap kegiatan belajar mengajar kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah cita-cita mereka, apa yang menjadi harapan mereka Tuhan Yesus, yang ikut campur tangan di dalam pergumulan mereka masing-masing, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan boleh berguna bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Tuhan Yesus.